Oke guys, welcome to Freelance Series episode 1. Nah, di seri ini tuh gue pengen bahas tentang freelance, macam-macam freelance, jenis-jenis skillnya, tips and tricks. Nah, kebetulan episode pertama ini terinspirasi dari adek gue. Adek gue tuh masih kuliah desain, dan kemarin dia tuh iseng-iseng daftar di Fiverr. Terus dia bisa dapat ratusan dolar di bulan pertamanya ngedesain logo buat streamer, atau kalau bahasa dia VTuber. Nah, episode 1 ini dari real story adek gue namanya Emily Suryacin. Dia desainer, dan kalau gue boleh jujur, desainnya tuh nggak the best, nggak top notch. Gue pernah lihat banyak desainer yang lebih hebat lainnya. Tapi, kenapa desainer-desainer lebih hebat lainnya belum tentu bisa berpendapatan freelance kayak adek gue? Sebenarnya topik freelance gue udah bahas di 2 video yang viewsnya lumayan banyak di Instagram gue, yaitu freelance 2,1 miliar sama freelance 100 juta per bulan. Kira-kira 2 video itu tuh ngejelasin seluk-beluknya A sampai Z pengalaman pribadi gue dari freelance sampai gue bangun agency project miliaran. Nah, jadi topik di freelance ini adalah gimana cara kita bisa nge-freelance di marketplace kayak Fiverr. Spesifik ke Fiverr, gue bakal ceritain step by step gimana cara sampai dapat klien, sampai uangnya masuk ke rekening pribadi. Nah, pertama gue mau jelasin dulu apa itu Fiverr. Fiverr itu sebuah marketplace freelance, jadi ada jasa-jasa banyak yang dijual di Fiverr. Kenapa namanya Fiverr? Dulu unique selling proposition mereka, jasa freelance itu bisa semurah $5. Namanya Fiverr. $5 lu bisa dapat logo, $5 lu bisa dapat brosur. Tapi kalau jual jasa $5, kapan kayanya, bos? Nah, di sini yang bagus, di Fiverr tuh ada ladder upsell. Ada $5, habis itu kalau mereka senang mereka bisa upgrade yang $15, $30, $45. Nah, adek gua di lapaknya dia ngejual jasa bikin logo untuk VTuber atau streamer. Nah, di sana tuh niche banget, dia ngejual jasanya dari $15, $30, sampai $45. Nah, karena gue sendiri belum ada pengalaman dari Fiverr sama sekali, jadi gue di sini akan ngereferensiin, gue minta step by step dokumen dari adek gua, gimana sih sampai dia bisa masuk ke rekening jutaan dari freelance. Oke, step pertama bagi dia adalah, pertama tentuin mau freelance apa. Nah, problemnya dari freelance marketplace kayak Fiverr, Upwork, atau freelancer, itu banyak banget freelancer lainnya. Ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu freelancer yang ngeluarin sebuah jasa. Step satunya dia adalah dia mau decide nge-freelance apa. Dan kalau menurut gua, karena ada rautan ribuan freelancer lain, either lu harus jago banget, atau lu tentuin niche lu. Niche itu bahasa lainnya, spesifik skill lu tuh mau sampai mana sih? Semua orang bisa desain mungkin. Cuma karena niche itu dia mempersempit jasa dia, biar bisa dicari orang lebih gampang. Nah, di sini dia juga cerita, dia nggak tahu sama sekali gimana cara desain logo untuk streamer. Jadi waktu itu tuh dia cuma lihat dari YouTube, modal googling, terus dia bisa belajar sendiri, dia cari referensi, kira-kira bisa nih, baru dia berani untuk dalemin. Nah, karena Fiverr ini sifatnya internasional, atau klien-kliennya tuh bukan orang Indonesia, mungkin ada orang Prancis, ada orang US, ada orang Eropa, nanti gue ada screenshotnya beberapa klien-klien yang udah di-handle sama adik gue. Jadi untuk bisa kerja di Fiverr, lu harus punya akun PayPal. By the way, karena gue nggak ada pengalaman, please correct me if I'm wrong, kalau ada yang salah, kalian bisa lengkapin di bawah. Tapi adik gue jalurnya ada bikin akun PayPal. Nah, dengan PayPal ini nanti lu bisa terima uang dari freelance marketplace kayak Fiverr, nanti baru ditransfer lagi ke rekening bank lokal. Jadi kalau udah bikin akun PayPal, make sure kayak kita bisa dibayar dong, baru kita bikin akun Fiverr. Adek gue sendiri bilang kayak gini, dia udah research gimana caranya dia bisa menang dari lautan freelancer lainnya. Kenapa orang tetap pengen lihat ke dia. Jadi step pertama, bikin profilnya itu menarik, atau username yang gampang diingat orang. Kalau misalnya kita udah bikin profile kita sedemikian rupa, biasanya tuh orang ngelihat gig berdasarkan portfolio. Kalau misalnya nggak ada portfolio, bikin dulu portfolio. Jadi nggak mesti kerjain project-project klien. Kalian bikin sendiri, misalnya kalau adik gue, dia kalau nggak salah bikin 3-5 logo, dia taruh di Fiverr account-nya dia. Oh, kira-kira yang bisa gue bikin tuh kayak gini. Setelah itu, the next big step adalah bikin gig. Kalau di Fiverr tuh namanya gig. Kita bikin jasa apa yang bisa kita berikan ke orang. Dan ini goes without saying, kalau misalnya kita mau kerja di marketplace internasional kayak Fiverr, kita harus ngerti Inggris. Kita harus bisa bikin profile, tulis profile yang bagus, kita tulis gig. Judulnya tuh harus menarik dan bisa dimengerti oleh orang awam dalam bahasa Inggris. Di sini ada step by stepnya, kita pilih kategori yang benar, kategori desain, kita pilih teks, meta teks. Selanjutnya yang susah adalah pricing. Gimana cara kita set pricing kita di marketplace? Nah, kebetulan Fiverr tuh udah ada referensi ya. Kita kalau misalnya kita jual freelance tanpa marketplace, kita susah untuk cari referensi. Jadi kalau di Fiverr, simple aja. Coba cari jasa yang sejenis yang kira-kira kasih service yang kayak kalian. Dan kalian bandingin pricing-pricingnya. Oh, kira-kira dengan portfolio kayak gini, dia bisa charge $15.
bolehlah kita taruh $15 dengan spesifikasi yang sama. Kalau di Fiverr, setiap jasa tuh ada spesifikasinya. Misalnya kerja berapa lama, resolusinya berapa. Setelah kita bikin gig itu, kita tulis deskripsi yang kira-kira ngejelasin ke mereka, kira-kira dapat apa nih dengan jasa ini. Nanti di gig itu juga, kalau kata adik gue, harus tulis FAQ, tulis pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira buyer akan nanya, apa yang dibutuhin dari buyer gitu, misalnya butuh brief, butuh referensi, color palette, atau masukin portfolio di gallery gig. Bisa 3 foto, 1 video 75 detik, atau PDF. Kalau misalnya kita udah siapin semuanya, baru kita publish the gig. Pas kita udah publish, basically service kita itu bisa dibeli oleh siapapun yang browsing di Fiverr. Nah, keuntungan dari marketplace kayak Fiverr, traffic-nya tuh udah ada. Traffic tuh maksudnya pengunjung atau orang yang mencari jasa tuh udah ada. Tinggal gimana caranya kita stand out biar bisa dapet orang itu. Nah, mungkin habis ini bagian yang paling susah kali ya. Kita udah taruh lapak di Fiverr. Gimana caranya kita dapet klien pertama kita? Nah, kalau dari setiap orang tuh beda-beda. Biasanya kalau dari Fiverr sendiri, kita tetap ada namanya SEO, Search Engine Optimization. Make sure lapak kita bagus, kita muncul di kata kunci di mana yang orang cari. Tapi kan itu sifatnya kayak kita nunggu orang datang. Kita nggak tahu kapan orang datang gitu. Nah, kalau adik gue punya strategi yang berbeda. Jadi, karena dia udah tentuin niche-nya adalah VTuber atau misalnya streamer, dia buka akun Twitter, terus dia follow akun Twitter, masuk ke komunitas, dia share portfolio dia share tentang kerjaan dia share tentang lapak dia. Akun Twitter dia tuh cuma 100 follower. Dengan 100 follower bisa menghasilkan sekitar berapa ratus dolar. Bayangin kalau misalnya kita aktif di komunitas-komunitas, kita aktif di sosial media, kita bisa dapat gig lebih banyak lagi. Nah, strategi marketing tiap orang tuh beda-beda. Tapi di sini gue cerita adik gue, dia kebetulan naiknya tuh gara-gara di Twitter, masuk ke komunitas, terus dia sharing portfolio dia. Dia bilang gini, setelah dia dapat order pertamanya, order selanjutnya tuh biasanya lebih gampang. Karena kelihatannya bahwa kita udah selesai sebuah gig, nanti Fiverr lebih bisa majuin service-service kita. Nah, kalau misalnya kita udah selesai service pertama kita, make sure kalian deliver gig kalian sebagus mungkin. Kalau misalnya susah dapat gig, kurangi harganya dulu nggak masalah. Deliver gig kalian sebagus mungkin, biar customer-nya tuh nanti selanjutnya review atau testimoni bintang 5. Dan kebanyakan orang kalau masuk ke marketplace, kan banyak banget orang yang ngejual jasa tertentu. Mereka tuh membandingkan jasa tuh dengan apa? Biasa dengan review. Dengan portfolio. Jadi make sure klien-klien pertama itu bener-bener kalian lakuin sebisa mungkin, sebagus mungkin servisnya. Nah, kalau misalnya step by step order masuknya tuh kayak gini. Jadi kalau dia minta di deskripsi, jangan order dulu, tapi chat dia dulu lewat Fiverr, bisa nggak projectnya tuh diambil. Kalau misalnya referensinya terlalu susah atau apa, biasa adik gue nolak. Tapi kalau misalnya setelah di chat duluan, di inbox, udah jelas maunya apa, terus adik gue bisa bikin. Oke, coba order yang $30. Baru habis itu dia order. Di sini sebenarnya pengerjaannya kayak biasa. Kita update terus ke klien. Kalau misalnya kita janjiin 3 hari, kita update 3 hari itu delivery kayak gimana. Kalau ada revisi, kita selesaiin revisinya. Kalau misalnya udah sampai di terakhir, kita udah selesaiin, kita udah kasih ke klien, dan dia udah oke, baru dia complete the order. Nah, kalau di Fiverr tuh kayak gini. Ini yang belum gue jelasin juga sih. Karena kan kita dapat klien dari Fiverr. Fiverr tuh ngambil 20% dari penjualan kita. Jadi kalau misalnya kita dapat $100, mereka ngambil $20. Dan Fiverr itu kalau adik gue bilang ada 2 minggu settlement-nya atau clearance. Jadi kalau misalnya kita dibayar $100, dia butuh 2 minggu dari order close itu buat akhirnya bisa dicairin ke PayPal. Nah, terus step by step-nya apa sih kalau misalnya kita udah dapat nih banyak? Dan uang itu kan nanti masuk ke Fiverr. Jadi kalau misalnya udah clearance, uangnya udah 2 minggu dari order selesai, kita bisa cairin ke PayPal kita dalam bentuk dolar. Terus kalau misalnya udah masuk ke PayPal kita bisa cairin ke akun bank kita. Dan sebenarnya ngulang terus. Semakin banyak klien yang kita dapat, semakin banyak portfolio yang kita dapat, kita bisa ngelakuin 2 hal. Either kita naikin harga kita buat make sure revenue kita naik, atau jasanya tetap sama, servisnya tetap sama, tapi kita ngebangun tim, dan tim kita yang bantu ngerjain job-job itu. Jadi misalnya orang order $30, itu mungkin bukan kita lagi yang kerjain, tapi kita bayar ke tim kita mungkin $10 atau $5. Jadi sebenarnya itu asal mualanya kita dari freelance, bisa ngebangun tim, bisa ngebangun agency. Siapa tahu nanti kalau misalnya udah sukses di Fiverr, bikin agency sendiri, specialize di VTuber, atau bikin desain untuk streamer-streamer. Jadi sebenarnya step by step-nya itu kayak gitu, ternyata nggak sesusah yang gue kira. Coba kalau misalnya kita rekap dari awal sampai akhir. Pertama, kita harus tentuin kita bisa freelance apa. Kalau di marketplace, kita harus make sure jasa kita tuh bisa di-deliver
secara digital, misalnya voice recording, design, atau editing. Yang kedua, kita harus make sure jasa kita itu niche, dan kita bikin lapak username yang sesuai dengan jasa kita yang catchy, biar orang tuh bisa cari kita. Setelah itu kita set pricing, kita set gig, dengan cara kita membandingkan dengan jasa-jasa lain sejenis, mereka set pricing berapa. Kita rapin gignya, kita taruh deskripsi, foto, bangun portfolio, baru coba cari klien pertama. Setelah itu deliver, baru dapat klien kedua, klien ketiga, tunggu clearance, uangnya di Fiverr, cairin ke PayPal, masuk ke uang pribadi. Personally, gue sering lihat ada seller-seller di Fiverr yang uangnya puluhan ribu dolar dari freelance di Fiverr. Dan gue yakin 100% dia udah nggak ngerjain sendiri lagi. Jadi mungkin karena gig mereka udah bagus, mereka tuh bisa hire tim untuk ngejalanin gig itu sendiri. Jadi semoga cerita adik gue ini dan step by step untuk nge-gig di Fiverr ini bisa memudahkan kalian untuk mulai freelance journey, especially freelance yang kliennya luar negeri. Kalau misalnya kalian mencoba klien-klien yang dalam negeri, kalian bisa lihat video gue 2 itu yang 2,1 miliar sama 100 juta. Di situ gue jelasin lebih detail. Again, kalau misalnya kalian punya opini atau pertanyaan tentang nge-freelance di Fiverr, feel free untuk komen di bawah. Gue bakal minta adik gue coba balasin komen-komen di bawah, karena dia yang lebih ngerti. Tapi harusnya tuh ini podcast, atau harusnya tuh ini gue bikin video sama dia, tapi adik gue bilang dia nggak mau masuk ke kamera. Jadi, mohon maaf kalau ada salah. Boleh dikoreksi di bawah, feel free untuk beropini. See you guys on the next video.